Hai Coyer, senang sekali hari ini kita bisa menjumpai kamu di Tralala. Gimana sih? Ngomong dong. Aku lagi pakai liner susah. Terus nggak ngomong? Hai Coyers, jadi kita mau bikin konten yang berhubungan dengan anniversary kita yang ke-5. Ya benar, beberapa waktu yang lalu kita baru saja merayakan anniversary kita yang ke-5. Dan kita mau, apa ya bahasanya, bongkar kali ya beberapa rahasia-rahasia yang mungkin pengen ditanyain sama kalian ke kita berdua. Okay. Ada games juga. Terus ada apa ya? Ada Terus tadi kita habis olahraga pagi guys. Benar. Pertanyaan pertama seputar pernikahan kalian. Gimana perasaannya sudah 5 tahun menikah? 5 tahun itu kayak roller coaster, naik turun. Luar biasa, kadang kesel, kadang cinta, kadang sayang, kesel lagi. Ya normal lah, mungkin rumah tangga yang lain pada umumnya kayak gitu juga. Kalau gua ya, kalau kamu? Sama, kurang lebih sama. Cuman kan emang mungkin orang menganggapnya ngeliat postingan kita tuh kayak, aduh ini pasti Kak Adi setiap hari ketawa mulu deh punya suami kayak Kak Gilang, atau aduh Gilang nih pasti betah di rumah deh, istrinya cantik kayak gitu. Enggak, kita sama kayak pasangan-pasangan lainnya. Iya. Serius. Kita memilih untuk postingan senang-senang biar jadi inspirasi. Betul. Buat kalian untuk bahagia. Iya, jadi tujuan kita memang pure menginspirasi, bukannya menambah beban kalian. Betul. Oke, ini ditanyain lagi. Mungkin kan setelah orang namanya sebelum pacaran sama menikah pasti berbeda. Nah, ini kebiasaan apa aja yang baru diketahui setelah menikah dari Gilang dan juga dari Adis? Gilang tuh berantakan banget, tapi itu standar semua suami nggak sih? Mungkin. Karena kan dulu waktu pacaran itu kan Gilang ngekos, jadi tuh ngeliat kosannya tuh rapi terus. Ternyata karena memang ada mbak pengurus kosnya, Ya, bukan jadi, karena Gilang. Jadi setiap hari dirapiin. Nah, kalau Betul. gua tuh apa ya, ngelihat Adis nggak ada sih, emang gitu aja, emang dari dulu selalu rapi, dari dulu juga sampai sekarang nggak berubah. Mulutnya ya tipikal orang-orang Sumatera lah. Jadi ada darah Sumatera yang mengalir deras di dirinya. Lihat saja wajahnya sekarang memperhatikanku kan. Kebiasaan-kebiasaan kecil gitu, Kebiasaan misalkan kecil sih, ngorok Kak. atau apa? Kalau ngorok iya, tapi itu awal-awal nikah tuh aku sampai nggak bisa tidur karena selama ini kan tidur sendiri tenang, nyaman gitu ya. Tiba-tiba tidur barengan sama orang, terus dia ngoroknya kenceng banget sampai Kamu tuh juga ngorok tau? kalau lagi capek doang kan. Iya, cuman kamu selalu denial. Enggak, aku mau ngerekam tapi kasihan gitu. Kamu juga sering. Iya, tapi kalau capek doang waktu awal nikah tuh kamu tiap hari nak. Iya sih. Sampai akhirnya pas aku bilangin kamu, mungkin kamu kayak udah nemu triknya gimana. Akhirnya dia sekarang udah nggak ngorok sesering itu, paling kalau lagi capek doang juga gitu. Atau sebenarnya nggak tidur malah Gilang? Iya, jadi dia Karena tahu triknya. kesian. Jadi aku terjaga, jadi sebelah mataku tertidur, sebelahnya tidak. Kayak gitu. Oke, ini sifat atau kebiasaan yang paling nggak disukai dari pasangan selama 5 tahun menikah. Dia Jangan marah dong. ini karena tidak suka jadi biar Oh sesuai. gitu. Si Adis ini dia tipikalnya dia karena dia pintar. Jadi kadang-kadang dia tidak bertanya sama aku terlebih dahulu sebagai kepala keluarga. Maksudnya gimana? Karena aku pintar, jadi aku nggak nanya sama kamu dulu. Kadang-kadang suka memutuskan sendiri. Udah gini aja deh, ini gitu-gitu. Oh iya, di beberapa hal, tapi kan sering kali aku selalu nanya bahkan hal nggak penting. Sayang, menurut kamu ini apa? Nah, yang nggak penting tanya gua. Enggak, gini, sebenarnya aku tuh selalu berusaha nanya Gilang, walaupun pada akhirnya omongan Gilang nggak aku ambil. Jadi percuma. Jadi kadang dia suka, ya ngapain kamu nanya aku kalau kayak Ya itu benar. Kayak pakai baju aja misalnya. Sayang, ini bagusan yang ini apa yang ini? Yang itu. Ah, yakin kamu? Ya itu serah. Gitu. Akhirnya gitu.
Karena kalau udah yakin kamu tuh berarti ngapain Ya nanya? tapi kan seenggaknya kita sebagai istri berusaha untuk selalu melibatkan Nggak, suami. ini pelajaran untuk istri-istri yang lain. Kalau misalnya melibatkan suami, hargai pendapatnya. Kalau kira-kira tidak akan dihargai pendapatnya, mendingan gak usah nanya. Tapi sekarang udah enggak kan? Kata siapa semalam masih? Apa semalam apa? Semalam apa? Semalam apa? Sayang, aku pakai ini, baju ini gimana ya? Bagus gak ini ya? Sepatu gimana? Ya. Ah semalam enggak. Ada juga kamu yang nanya ke aku. Pakai sepatu yang ini apa yang ini? Ya iya sama. Cuman Aku kalau nggak aku kan, nanya. kalau aku kan nurut. Nurut tapi gini mukanya. Gitu. Ya iya, cuman kan aku Kalau nurut. aku kan gini bahasanya kalau nggak mau nurut. Oh gitu ya. Sayang tapi kayaknya ini deh. Lebih nggak enak gitu, lebih sakit hati. Saya menurut lo. Oh, beda-beda berarti. Oke. Sebaliknya. Kalau aku sebel banget kalau Gilang udah main handphone nggak selesai-selesai, dan itu pun sudah dikeluhkan bukan cuman oleh aku, sama keluarganya juga, sama bahkan teman-teman kita tuh udah yang di suami gue main handphone parah tapi Gilang ternyata lebih parah ya gitu, dan dia tetap aku tuh berusaha berubah tapi main handphone. Karena menurut gue handphone tuh gue banyak dapet referensi lawakan. Iya, tapi kan kadang gini loh, kayak aku kan jarang ketemu sama Gilang, bisa seharian penuh dia syuting. Terus kayak kalau misalnya dia udah di rumah tuh, aku kan selalu standby bangun sampai jam 2 malam itu, pokoknya dia pulang aku masih seger gitu, supaya gimana sih kan suami pulang kerja katanya pengen nyaman disambut istri gitu-gitu kan. Nah ternyata tuh kan ini aja main handphone lagi dijelasin. Ini Batak, gua tengok dulu ini nah. Ini Gojek ini, bentar lagi sampai makanan kita. Iya Pak, paling biasanya nih habis dari Gojek nyambung ke Instagram, nyambung ke OLX, nyambung ke OLX ya punya, OLX tanah, OLX mobil, OLX motor. Beda-beda ya? Enggak, maksudnya kamu habis searching tanah, Keywords-nya. searching iya. Iya gitu, jadi kan biasanya pengennya tuh karena kita tuh jarang banget ketemu sebagai suami istri ya, dibandingin suami istri lainnya yang kerja mungkin 9 to 5, dia bisa dari sore sampai tidur tuh barengan sama suaminya. Nah aku kan enggak, jadi tuh setiap Gilang pulang tuh aku berharapnya kita ya udah quality time gitu loh. Ya walaupun memang tetap ngobrol, cuman ngobrolnya kayak tadi aku ngajak ngomong, dia sambil iya ya parah banget kamu ngerespon tapi sambil main handphone, jadi kayak Tapi kan ngerespon. ya tapi kan kayak lihat muka gue dong gitu kan, gue udah skincarean gitu. Kan gue gini. Oke nih buat coyers nih, aku mau nanya buat para suami, apakah betul ketika kalian main handphone kalian tetap merespon si istri lagi nanya-nanya atau cuman seadanya? Terus pertanyaan buat istri, kalian sama nggak kayak aku kesel banget kalau udah nungguin suami pulang kerja tapi dia malah sibuk sama handphonenya dengan alasan Sama ini, sama explore TikTok yang cewek-cewek. iya. Tapi aku nggak peduli loh kalau Gilang ngeliat TikTok cewek-cewek. Gue juga nggak lihat itu, yang gue lihat tuh kulit babi tuh. suka Iya dia ngomongin kulit nge-explore. babi terus di belakangan ini. Heeh. Rick kasih tahu Rick rasanya Rick. Apa nih janji-janji yang belum ditepati sampai sekarang dari keduanya? Gua belum bikinin dia villa. Tapi itu dia yang inisiatif janji sih. Aku kayak Jadi ceritanya dulu tuh Aku mau mau syuting syuting. video klipnya dia. Terus kita akhirnya ditawarin lah sama teman kita di salah satu tempat di villanya dia. di villanya dia. Gue pikir bakal ditawarin full satu villa, ternyata cuma lantai 1 doang. Sementara teman-teman basement doang. Sementara yang lain kok boleh nyewa sampai ke atas gitu-gitu. Nah, waktu itu gue kesel sih waktu itu, kayak gue dibedain. Terus gue langsung nelpon dia, udah kita nggak usah syuting di sana, one day gue akan bikinin lo villa lebih bagus dari yang dia punya. Gitu. Makasih sayang. Iya, jangan marah-marah kok Bata. Aku baru meluk loh. Iya, oke. Kalau aku janji yang belum aku tepati adalah menjadi istri yang sabar. Nggak bisa, nggak usah. Jadi diri sendiri aja udah enak kayak begini. Oh gitu, bener ya? Bener. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu harus jadi suami penyabar. Ya nggak bisa. Aku juga harus jadi diri sendiri. Ya. Intinya aku selalu berdoa tuh semoga jadi
istri yang sempurna, berarti bukan sabar ya, istri yang sempurna buat Gilang, bukan sempurna standar orang-orang ya gitu. Jadi standarnya Gilang itu kan nggak nyusahin, soalnya standar dia tuh istri yang sempurna nggak perlu bisa masak, nggak perlu bisa apa sih, nggak perlu bisa apa lagi sih, aku nggak bisa. Banyak. Ini pertanyaan terakhir, selama 5 tahun pernikahan ini sudah berapa kali mikir mau menyerah? Gua pernah berpikir bukan menyerah, tapi bener nggak ya langkah gue ini bareng sama dia, tapi nggak nyerah, kan beda hal tuh. Kalau misalkan nyerah kan kayak gue mau mengakhiri ini, nggak, sama sekali gue nggak pernah terfikirkan itu. Tapi gue selalu berpikir bener nggak ya langkah gue ini, kalau memang bener berarti apa yang harus gue benerin ya gitu kan. Gitu selalu gitu setiap kali ribut. Kalau aku Jujur. iya ini mau astagfirullah mau jawab jujur. Yang namanya kan perempuan ya, kadang kalau kita sakit hati gitu, disakitin sama suami, gini loh, di mata istri itu ya, suami itu adalah sosok yang paling sayang sama dia. Jadi kadang hal sepele yang bikin kita sakit hati tuh bener-bener sakit hatinya drop banget gitu. Jadi ketika aku ada di posisi itu, kadang tuh sedihnya tuh kayak yang anjir, kayaknya gue nggak bisa deh diginiin terus gini, padahal gue udah sayang banget sama dia gini. Tapi untungnya aku memiliki support system yang sangat positif, jadinya kayak setiap aku ada di titik itu, ya nggak sering juga sih, maksudnya kayak di titik kayak ih kesel banget sama Gilang, benci, tapi kayak diingatkan kembali gitu. Tapi kan Gilang tuh sosok yang baik, mana ada sih suami yang ngebolehin aku pergi kemana aja terserah, pulang jam berapa aja sama siapa aja terserah, selama ngabarin. Terus kayak apapun yang aku mau dia selalu mengusahakan itu. Terus habis itu apalagi sayang? Jawabannya apa jadinya? Jawabannya pernah, tapi ya itu tadi enggak sesering itu juga gitu. Berapa kali? Berapa kali ya, Nak? Gimana gue tahu? Mungkin sebenarnya nggak ada sih, cuman menyerahnya sayang, astagfirullahaladzim. Di TikTok gitu kalau nggak mau jawab. Aku mau jawab ini. Gini, keseringan itu istri tuh pengen menyerahnya tuh pas udah lagi ini doang, pas udah lagi emosi aja gitu loh. Tapi setelah dia mereda, kayak yang nggak mungkin juga, kayaknya gue bluffing doang deh tadi, gitu loh. Ya nggak? Tapi ya kan aku mengakui itu juga kan ke kamu. Sayang, ini kan buat relate sama Choyers, gimana sih? Ding. Nah, sama gini-gini juga aku. Oke. Mungkin menurut kalian lucu ya, tapi aku sebel karena kadang kalau lagi serius, apaan sih ini orang? Emang sih, lama-lama ngeselin sih. Iya kan? Oke, sekarang saatnya games. Di depan Anda ada 2 Catur. papan Ini? tulis. Enggak, ada 2 whiteboard di bawah. Ini. Ya, masing-masing pegang 1. Oke. Jadi kita ada 3 ronde. Oke. Kita akan bermain seberapa kenal dulu, tapi dari Adis ya. Game Adis dulu ya? ya, ronde 1. Seberapa kenal Adis sama Gilang? Pertanyaan pertama, berapa nomor sepatu Gilang? Semua orang juga tahu. Dah? Oke, Ini bagus nih feng shui-nya. 1, 2, 3. Wih, cocok. Oke, pertanyaan kedua, apa makanan favorit Gilang? Bukan kulit babi ya. Oke. Dah. 1, 2, 3. Wih, oke. Belum, nggak ada telurnya tapi ya. Yo, Allah, sama. Pertanyaan terakhir, berapa jumlah mantan pacar Gilang? Aduh. Nah, gua aja nggak tahu. Yang itu aja deh, Nak, yang kamu seriusin aja. Bukan yang Oh, yang bukan serius ya? Iya, bukan yang selingan. Aduh, bener nggak ya? Dah. Oke, udah? Ya. Gilang udah? Nah. 3, 2, 1, putar. Siapa? Bisikin. Visi misi. Siapa namanya? Si Misi. Ada nama orang visi. Enggak, aku tuh selalu lupa namanya jadi nyebutnya. Bisa bisikin aja nggak? Sekarang ronde kedua.
Seberapa kenal Gilang kepada Adis? Pertanyaannya juga simpel. Yang pertama, berapa nomor sepatu Adis? Nah, ini suka berubah-ubah. Iya, kalau cewek kan suka berubah. Dah. 3, 2, 1. Yeay! Oh iya, benar. Salah. Ya. Oh, kamu hafalnya internasional ya? Yang kedua tadi, makanan favorit Adis. Dah. Panjang banget. 3, 2, 1, ya. Teri, betul. Mure ya? Kacang. Di kacang. Nah, ini pertanyaannya, berapa jumlah mantan pacar Adis? Yang serius ya? Yang serius apa yang semuanya? Ya enak semuanya juga tetap segitu. Enggak, kalau semuanya enggak. Enggak, yang beneran sampai pacaran, yang beneran sampai jadian aja. Oke. Dah. Dah. 3, 2, 1. Oh, sama. Yeay. Oke, sekarang ronde 3. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kalian berdua tahu karena kalian yang mengalaminya. Oke. Oke? Di mana kalian pertama ketemu? Ketemu Di mana? di mana? Dah. Ya, 3, 2, 1. Oh iya. Oke, lebih lengkap Adis ya. Iya. Ada nama Karena programnya. dia takutnya dia nulis nama programnya. Oke. Terus gitu lah. Oke, ini mah gampang banget. Kalau ada yang salah berarti keterlaluan kalian. Oke. Tanggal berapa kalian jadian? Ya Allah. Sok mikir. Tahunnya jangan salah, ingat. Oke. 3, 2, 1. Yes, Yeay. betul. Nah, pertanyaan terakhir ya. Ini awal dari awalnya semuanya yang diawali oleh awalan itu. Apa? Tanggal 6 Maret 2014 adalah tanggal pertama kali Gilang menyapa Adis di Twitter. Apa kata-kata tepatnya yang Gilang ucapkan di Twitter itu? Waduh. Mau gue kasih tau nggak, Nak? Ih, Dah. oke, siap. 3, 2, 1. Apa? Oke. Salah. Emang hai? Enggak. Ini bener Yang nggak? bener, hampir bener. Tapi yang bener itu cuman apa kabar? Apa kabar? Nggak pakai kamu. Oh, nggak pakai kamu. Nggak pakai kamu. Gua nggak ada sama Tapi sekali. jauh banget. Jauh banget. Oke, berarti kalian memang jodoh. Yeay, senangnya hatiku turun panas demamku. Kini aku bermain dengan riang. Oke Coyers, terima kasih sudah menyaksikan games dan obrolan kita tadi seputar pernikahan. Walaupun kita sebenarnya kayak belum pantas juga ya, kalau ngasih nasihat dan lain-lain ya. Iya, karena kita baru masih banget lah. seumur jagung. Betul, gitu. betul. Tapi kita mau sharing juga, kemarin tuh kita akhirnya merayakannya dengan dinner Betul. di salah satu restoran di Gatot Subroto. Ya. Dan beda ya rasanya, maksudnya pandemi gitu loh, jadi bener-bener protokol kesehatannya ketat banget. Tapi untung kali ini udah ada yang buka sih. Kalau tahun kemarin kan bener-bener Iya, semuanya tutup, iya. jadi kita cuma ngerayain di rooftop kan. Nasi Padang ya. Enggak dong, chicken katsu. Apalagi nak yang dirasakan yang dirasakan ketika merayakan anniversary yang kelima gimana? Nggak tahu ya, kalau gue sih lebih ke ini aja sih, ya udah ngerayain kita makan-makan gitu, karena tadinya di bayangan gue 5, 10, 15, 20 tuh gue bisa keluar negeri gitu-gitu kan, tapi
ini makan Tetap doang. dia mah di otaknya liburan. Heeh. Tapi ini ya alhamdulillah, maksudnya makan doang sih. Ya bukan doang juga sih, makan Oke alhamdulillah. lah, kan kita tapi di fine restoran juga kan. Gitu. Dan tempatnya oke, masakannya juga enak. Ya vibe-nya keren lah. Kita juga kebetulan pas di sana semuanya apa ya, helpful Iya, gitu waitersnya. Langsung aja kita kasih lihat kemarin, kan kita sempat ngevlog tuh. Ya ada sedikit nih tayangan ini. Guys, Kita lagi ada di salah satu restoran di salah satu hotel. dan kita lagi birthday dinner. Kok birthday dinner? Kok birthday dinner? Anniversary Wedding dinner. anniversary dinner. Iya, sayang itu deket banget loh. Biarin. Kenapa deket banget? Karena nggak enak sama yang lain. Soalnya kan suasananya hikmat. Iya, ini kayak fine dining gitu. Terus aku pengen cerita guys. Tunggu bentar. Ini kedeketan. Aku pengen cerita. Jadi tadi tuh harusnya aku tuh nggak pakai dress yang ini. Aku harusnya pakai dress warna merah, marun deh, warna marun. Terus cantik ya sayang ya. Ini juga cantik bro. Tapi ternyata ada insiden. Akhirnya aku pakai dress ini dan apa namanya, ini tuh modelnya backless. Coba sayang kasih lihat sayang. Ini kan modelnya backless. Nah, harusnya kalau aku mau pakai baju ini rambutnya nggak usah di curly. Jadinya ini aku ikat setengah supaya nggak terlalu penuh. Soalnya ini modelnya halter tapi belakangnya backless. Gitu. Kita mau ngasih lihat dulu ya mejanya. Sekarang kita lagi nungguin makanan kita datang. Setelah itu kita mau nongkrong di luar. Terus apa lagi sayang? Selamat makan. Happy Enif. PNIP. Hormon. Makanan kita sudah datang guys. Ini aku pesan lasagna. Ini ada truffle-nya. Terus gilang, wagyu short ribs. Selamat makan. Bon appetit. Kan Itali. Enjoy. Terima kasih. Gue pikir yang gue juga mau di ini. Apa? Gue pikir yang aku juga mau dijelasin. Ini tuh Gilang pesen tiramisu. Terus aku pesen Maggio. Maggio itu tadi katanya artinya bulan Mei di Itali, yang berarti spring, makanya ini kayak banyak berries gitu. Ternyata kita dapet ini cake compliment happy wedding anniversary, berarti kita punya 3 dessert. Kalau itu nonton rata aja ya? Iya. Selamat menggendut guys. Bubuknya kena aku. Enak. Ya emang manis sih. Karena tadi tuh emang kita mesennya beda. Aku pengen yang dessertnya yang fresh, Gilang pengen yang sweet. Mungkin karena dia kurang sweet gitu. Wow. Kalau aku berarti aku kurang fresh.